Buat pindah top passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada pondok beserta ibu dan kami tunggu-tunggu barokah manfaat ilmunya. Dan yang terhormat juga kepada Dewan Juri, dan yang terhormat juga kepada Kepala Desa, dan yang terhormat juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan tidak lupa juga kepada santriwan dan santriwati yang saya bangga-banggakan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bukan rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita tercurahkan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti zaman sekarang ini. Langsung saja dirinya saya di sini selaku pembawa acara akan membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga lantunan surah Nabi, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima introduction syah. Baiklah, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan membaca umum kitab. Ila darajan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang kami bawakan oleh saudara Nabil. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu lantunan surah Nabi yang akan dibawakan oleh saudara Ivan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, mari kita membaca salawat bersama-sama. Semoga dalam bacaan salawat kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashab imam wal wahada. Wal
Padanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan pertama, sambutan panitia yang akan dibawakan oleh Saudara Faisal. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama, wabil khusus Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda beserta ibu yang saya tunggu para manfaat dan ilmunya. Yang terhormat kepada Dewan Juri, yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan tidak lupa pula kepada santriwan-santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam menyambut hari raya Idul Adha. Yang kedua kalinya, salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad, karena beliaulah yang telah membawa ajaran norma Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya atau zaman sekarang ini. Langsung saja, saya di sini selaku panitia penyelenggara tidak bisa menyampaikan panjang lebar.
Namun saya di sini akan menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, dan mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang kedua, atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada komponen-komponen masyarakat dan seluruh panitia yang dengan penuh keikhlasannya dalam membantu penyelenggaraan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dan menerima setiap langkah dan upaya kita menjadi amal soleh yang diridhoinya. Amin. Yang ketiga, atas nama panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pada hari ini ada kesalahan atau khilafan. Sebenarnya panitia sudah semaksimal mungkin, itu sudah barang betul atas kemampuan kami. Atas nama panitia mohon maaf. Yang keempat, atas nama panitia mohon sangat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati untuk mengikuti acara pada hari ini hingga selesai dan ditutup dengan doa nanti. Mudah-mudahan kita pulang akan membawa ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Apabila dari awal hingga akhir banyak kesalahan atau khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua, sambutan Kepala Desa yang akan dibawakan oleh Bapak Irfan Daki. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin tamu-tamu, para alim ulama, wabil khusus kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda beserta Ibu yang senantiasa kami tunggu-tunggu barokah manfaat dan ilmunya. Kepada asatidah yang kami hormati dan tidak lupa pula kepada santriwan-santriwati yang saya bangga-banggakan. Idul Adha adalah hari raya yang bersejarah dan dinanti-nanti oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Dalam Idul Adha ada dua peristiwa besar yang harus kita laksanakan antara lain. Peristiwa yang pertama, dari seluruh penjuru kaum muslimin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah bagi yang mampu. Peristiwa yang kedua, melaksanakan ibadah kurban bagi saudara-saudara kita yang sudah mampu juga. Tercatat tahun ini hewan yang akan dikurbankan di Desa Telaga 2 berjumlah sapi 10 ekor. Semoga saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah kurban mendapat pahala dari Allah. Saya pribadi sangat menyukai acara-acara positif seperti ini. Selain mendapat ilmu, kita juga bisa bersilaturahmi. Cukup sekian sambutan dari saya. Karena acara penghujung bukan sambutan saya, untuk menghemat waktu, saya selaku kepala desa mengucapkan selamat hari raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah.
Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah dan amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya kami ucapkan terima kasih atas yang kelima Injil Malaysia yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Ilham Serbananda. Padanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf kepada MC, tadi haji saya 3 kali ya. Jadi kayak haji gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada Bapak Kyai Agus Nurholis selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda dan yang menjadi guru-guru kita semua. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, diberikan harta yang halal dan barokah. Kurang kencang. Yang terhormat juga kepada Bapak Kepala Desa, yang terhormat kepada panitia serta rombongan, yang terhormat kepada hadirin wal hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyambut dan menyongsong hari Idul Adha, saya akan membahas kalimat yang sangat identik dengan Idul Adha, yaitu kurban. Kurban berasal dari kata ulhiyah. Kurban artinya dekat atau mendekatkan diri. Ulhiyah artinya naik atau naiknya waktu, dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Nampaknya seperti itu. Apa pengertian dari ulhiyah menurut istilah? Menurut istilah, pengertian dari kurban adalah ismu wa yuzbahu minan na'ami wa ayyamit tasyriki taqarruban ila Allah Ta'ala. Nama bagi suatu hewan sembelihan yang dikurbankan dari hewan sembelihan dari hewan ternak. Maaf, lupa. Apa tujuan hewan kurban tersebut? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang sejarah-sejarah dari kurban. Kurban ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah ada sebelum Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dengan kedua putra beliau yaitu Qabil dan Habil. Diperintahkan berkurban untuk ujian mendapatkan pasangan hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kisah yang sangat memilukan yang akan saya ceritakan, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau yaitu Nabi Ismail. Diawali dengan cerita Nabi Ibrahim pernah berkurban 1000 kambing, 300 lembu dan 100 unta. Kira-kira ini kalau diduitkan tidak banyak sih, cuma 25 M aja. Cukuplah untuk beli bakso kuah. Tadi di telaga ada berapa kurbannya? Ada 10 ekor. Nabi Ibrahim kurbannya 1000 kambing, 300 lembu, 100 unta. Bayangkan, jangankan orang-orang,
malaikat pun memuji pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebat kamu Ibrahim, luar biasa kamu Ibrahim. Langsung apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Muncul penyakit manusia. Apa penyakit manusia? Tidak bisa dipuji. Apa kata Nabi Ibrahim? Hewan yang kukurbankan ini belum apa-apa bagiku. Demi Allah, kalau misalnya aku punya anak laki-laki, aku sembelih. Setelah seiring berjalannya waktu, karena Nabi Ibrahim belum mempunyai keturunan, istrinya waktu itu istrinya Nabi Ibrahim masih satu, yaitu Siti Sarah. Bilang ke Nabi Ibrahim, kalau misalnya bahasa sekarang tuh kayak gini, Bang, kau kan belum punya keturunan, jadi tidak ada lah yang melanjutkanmu untuk memperjuangkan agama Allah. Apa maumu, kata Nabi Ibrahim? Menikah lagi, kata Siti Sarah. Misalnya nih, kalau misalnya bapak-bapak yang di sini atau nanti mas-mas santri yang nanti kan kelak kan menjadi suami nih, kalau misalnya ditawarin sama istrinya seperti itu, gimana jawabnya? Jangankan ditawarkan, tidak ditawarin pun biasanya berlaku seperti itu. Apa namanya? Selingkuh. Anak-anak zaman sekarang itu juga mulai berulah. Umurnya sudah dewasa, sudah saatnya untuk menikah, tapi tidak mau menikah. Ditanya sama ibunya, nak, kamu kan umurnya sudah besar, sudah waktunya untuk menikah. Apa tidak ada hasrat ingin menikah? Apa jawab si anak? Sebenarnya hasrat untuk menikah itu ada, tapi kalah dengan rasa gimana ya? Susah dijelaskan. Sebentar. Sampai mana tadi? Kalah dengan rasa kayak penyesalan gitu. Kok bisa? Kata ibunya, tanya lagi. Kok bisa? Bisa. Karena saya pernah memperjuangkan seorang, namun saya disia-siakan. Dijawab lagi sama si anak, dijawab lagi sama si ibunya. Cobalah kamu pergi dengan kawan-kawanmu, siapa tahu kamu nanti kawan kamu punya kawan perempuan, terus bisa jadi jodoh gitu kan. Tidak bisa, sekarang aku tidak punya kawan, kata si anak. Kok bisa tidak punya kawan? Bisa, karena saya pernah meninggalkan sejuta orang demi satu orang, namun saya hanya dipermainkan. Lanjut ke cerita. Setelah dibujuk-bujuk oleh istrinya, akhirnya Nabi Ibrahim mengiyakan suruhan dari istrinya. Tapi ada syaratnya, kata istrinya. Apa syaratnya? Saya yang carikan. Siapa? Siti Hajar. Nikah Siti Hajar. Setelah Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar, seiring berjalannya waktu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tak kala dia telah pantas berjalan bersamanya, akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak. Dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim mempunyai keturunan namanya Nabi Ishak. Dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim mempunyai anak namanya Nabi Ismail. Nabi Ishak keturunan Yahudi, Ismail keturunan Islam. Sebenarnya kita satu nenek dengan mereka. Setelah bertahun-tahun, kira-kira 7 tahun kemudian, Nabi Ibrahim mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Ketika saat itu Nabi Ibrahim sedang tidur tengah malam, kaget gara-gara mimpi dengan perintah dari Allah untuk membayar nazarnya. Ibrahim, bayar nazarmu. Ibrahim bangun, kaget sambil berpikir, ini perintah dari Allah apa dari setan? Kalau misalnya dari Allah kok kejam banget, anak suruh dibunuh. Tapi kalau misalnya dari setan, kok jelas banget. Hari itu dinamakan hari Arafah. Jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Arafah maksudnya Tarwiyah, kebalik. Tarwiyah artinya berpikir. Setelah itu malam kedua,
Nabi Ibrahim kembali bermimpi dengan mimpi yang sama, dengan perintah yang sama untuk membayar nazarnya. Kaget Nabi Ibrahim, sama seperti malam yang kedua, yang pertama. Tapi kali ini Nabi Ibrahim tahu kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu dinamakan hari Arafah atau tahu. Kemudian untuk hari ketiga Nabi Ibrahim kembali bermimpi lagi seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Dan keesokan harinya Nabi Ibrahim berniat untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Keesokan harinya Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, "Bu, mandikan bagus-bagus anakmu, pakaikan dia pakaian yang baru, kasih dia parfum, kasih bu rambutnya pomade, biar kinis." "Kok tumben?" kata Siti Hajar. "Aku mau ajak Ismail jalan-jalan," katanya. "Baik," kata Siti Hajar. Sami nama apa? Langsung dikerjakan. Setelah dikerjakan semuanya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pun berangkat. Sampai di tengah jalan, Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail. Mail, Ismail bin Ibrahim. Kebanyakan nonton film. Ada apa? Langsung Nabi Ibrahim berterus terang tentang perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Bagaimana jawab Nabi Ismail? "Jika memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Sesungguhnya engkau akan menemukanku bersama dengan orang-orang yang sabar." Woi, anak-anak milenial, misalnya kalian ditanya sama bapak kalian, bukan ditanya, maksudnya dibilangin sama bapak kalian, "Nah, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu." Apa jawabnya? Baik. Kenapa tidak nenek saja? Pasti bilang gitu. Nenek sudah tua, jalan tidak dibantu, buat susah hidup, mending di bumi dan tidak apa-apa. Pasti ada yang bilang kayak gitu. Saya masa depan belum punya istri, belum punya keturunan, masa sudah main disembelih aja. Lanjut ke cerita. Nabi Ismail kemudian beri syarat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, pisaunya harus tajam. Kenapa harus tajam? Agar tidak tersiksa nanti ketika aku disembelih. Yang kedua, ikatlah tangan dan kakiku agar aku tidak melawan ketika hendak engkau sembelih. Yang ketiga, bukalah pakaianku agar tidak terkena darah. Yang keempat, tutuplah matamu, karena aku yakin jika engkau melihatku, engkau tidak bertega membunuhku. Yang kelima, jangan biarkan anak-anak seusiaku lewat di depan rumah. Takut ketika ibu melihatnya, maka dia akan selalu mengingatku dan bersedih. Anak soleh, ini anak soleh. Kalau yang misalnya jawaban yang tadi itu namanya anak pintar tapi tidak soleh. Banyak sekali orang tua yang bangga anaknya pintar tapi tidak soleh. Anaknya pintar bahasa Inggris, pamer tetangga, ibu-ibu biasanya. Pamer tetangga, "Bro, anak kuliah bahasa Inggris. Jangankan jawab, jangankan nanya, pakai bahasa sehari-hari dia ada pakai bahasa Inggris." Ada nggak kayak gitu? Ada. Di mana? Daerah Inggris. Anak-anak kecil segini baru umur 5 tahun sudah lancar bahasa Inggris. Apakah ilmu seperti itu akan berguna untuk kita? Tidak. Akankah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bahasa Inggris? "Ya Allah, help me, help my mother, help my father." Tidak. Lanjut ke cerita, karena waktu sudah lewat sebenarnya. Setelah mengiyakan, Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam untuk sembelihan yang pertama. Ketika disembelih, pisaunya sudah tajam. Di sembelihan yang pertama, Nabi Ibrahim menggosokkan pisaunya ke lehernya Nabi Ismail. Setelah berapa kali gosokan, Nabi Ibrahim heran, kok tidak mempan? Tidak mempan sama sekali, tidak ada bekas luka sama sekali.
diambil batu, dihantamkan pisaunya ke batu, pecah batunya. Ini aneh kata Nabi Ibrahim. Batu yang sekeras ini bisa pecah. Daging yang tidak ada sekeras batu, kok luka aja sedikit tidak ada. Heran. Setelah ingin menghunuskan pedang pisaunya untuk kedua kalinya, Nabi Ismail bilang, lepaslah ikatan tangan dan kakiku. Aku takut kalau misalnya Allah menganggapku bahwa aku tidak ikhlas. Akhirnya dibuka ikatan tangannya dan kakinya. Hunusan yang kedua sudah siap di lehernya Nabi Ismail. Di aras Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para malaikat. Bilang ke malaikat, wahai para malaikat, lihat Ibrahim. Ibrahim keturunan Nabi Adam. Waktu aku menciptakan Adam, ketika aku menyuruhmu untuk menyembah Nabi Adam, engkau keberatan. Keberatan untuk menyembah, untuk sujud di depan Nabi Adam alaihissalam. Lihat ketakwaannya, anaknya saja sampai mau dibunuh karena saking takwanya kepadaku. Mohon maaf tadi ada cerita yang terlewat. Ketika hendak menyembelih Nabi Ismail, setan panas datang. Ketika masih jalan tadi itu datang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, niatnya menggoda Nabi Ibrahim. Ibrahim, mau kemana kamu? Nabi Ibrahim jawab dengan santuy, aku mau menyembelih anakku. Aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bodoh kamu katanya. Anak sendiri mau disembelih. Belum dilanjutkan lagi menggodanya, Nabi Ibrahim ambil batu, lempar batu, mental sampai SP1 Tempura sana. Berapa menit kemudian balik. Karena menggoda Nabi Ibrahim tidak mampu menggoda istrinya Siti Hajar. Datang ke Siti Hajar. Hajar, apakah kamu tahu kemana anak dan suamimu? Tahu, kata saya. Kemana? Jalan-jalan. Kamu sama bodohnya dengan Nabi Ibrahim, kata setan. Anakmu mau disembelih sama suamimu, katanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ikhlas. Ambil batu, lempar, mental sampai SP2 sana. Balik, tidak lama langsung balik. Karena menggoda Nabi Ibrahim tidak mampu, Siti Hajar tidak mampu, satu-satunya adalah Nabi Ismail. Sudah di depan Nabi Ismail, belum sempat ngomong apa-apa, sepatah kata pun belum terucap dari mulutnya, diambil batu sama Nabi Ismail, lempar, kena kepalanya, pas kena sininya. Makanya katanya saya tuh di sininya nih ada jahit 3. Ini dinamakan lempar 3 jumroh. Ini biasanya nih haji-haji Indonesia kan, kalau di sana kan lempar 3 jumroh itu adalah melempar setan. Haji-haji Indonesia dengan perasaan dendam sama setan, datang pas haji, pas jatahnya lempar jumroh, ambil batu sama dendam. Ini setan yang dari dulu goda saya. Ini setan yang sudah menyesatkan saya. Saya banyak dosa gara-gara setan. Lempar keras batunya, lempar, balik, tangkap dengan muka, tengok tulisan, sesama setan tidak boleh melempar. Lanjut. Ketika hendak pemesan kedua tadi, langsung apa yang terjadi? Wa fadainahu bizibhin andi. Dan kami gantikan anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sembelihan tersebut turun dari langit berupa kambing yang besar. Karena tadi saling kagumnya malaikat dengan Nabi Ibrahim, malaikat langsung memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menyambutnya dengan ucapan La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail kemudian menyambutnya dengan ucapan Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah sejarah takbir. Zaman dulu pas saya masih kecil, takbiran itu semangat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat datang ke masjid,
duduknya paling depan, terus diusir. Depan isi semua orang dewasa. Sering jadi duduknya. Sekarang bedanya dari dulu sama zaman dulu sama sekarang tuh jauh banget. Pas mau berangkat sholat id, pas mau berangkat sholat id, ibunya bilang ke mamanya, anaknya, nah, ayo berangkat sholat id. Karena anaknya tadi sibuk main game, bukan anak yang jawab, HP yang jawab. Nah, ayo berangkat sholat id, legendary. Nah, sekali lagi nih orang tua yang manggil. Nah, ayo berangkat sholat id, double kill. Nah, ayo, udah kayak marah dengan mamanya, triple kill. Sampai ujungnya mamanya dengan teriakan yang paling cool menurut mamanya, sampai habis suaranya, nah, ayo sholat id, shutdown. Langsung kembali ke kurban. Kemudian perintah kurban turun kembali setelah jalannya Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran diterangkan, fasholli lirabbika wanhar, dan beribadahlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, karena waktu sudah sangat lewat, jadi saya akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekurangan datang dari saya pribadi. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya kami ucapkan terima kasih. Acara demi acara yang kita telah lewati, saya selaku pembawa acara, jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Berkata, wa'ulam mafiq ila qawmutarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.